Malam itu, Bandara Istanbul dipenuhi riuh rendah langkah kaki penumpang. Di antara keramaian, seorang gadis berwajah tenang menapakkan kaki dengan ransel sederhana di punggungnya. Ia bukan turis, bukan pula pejabat penting. Namun, nama yang ia bawa sudah mulai bergaung di dunia voli, Megawati Hangestri Pertiwi. Dari kejauhan, kamera-kamera wartawan lokal menyorotinya, seakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Megawati bukan tipikal bintang dengan sorot mata penuh gengsi. Ia datang dengan langkah sederhana, senyum kecil, dan kerendahan hati khas anak desa. Namun di balik kesederhanaan itu, publik Turki sudah menunggu satu hal darinya, smash keras yang digadang-gadang mampu menggetarkan lapangan. Sebagian penonton bahkan tak percaya, bagaimana mungkin seorang gadis muda dari Indonesia bisa membuat heboh liga kami. Kedatangan Megawati bukan sekadar transfer pemain asing biasa. Manisa BBSK, klub yang merekrutnya, mendapat sorotan luar biasa. Media menyebutnya sebagai perjudian terbesar musim ini. Ada yang sinis, menganggapnya hanya bahan promosi, ada pula yang yakin klub ini baru saja menemukan permata langka dari Asia Tenggara. Hari pertama latihan terbuka, tribun kecil dipenuhi penonton. Mereka ingin melihat langsung bagaimana sosok Megawati beraksi. Begitu bola pertama dilambungkan, suasana hening. Megawati melompat, tangannya menghantam bola dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Bola menukik tajam ke lantai, menghantam papan iklan, membuat penonton berdiri serentak. Sorak-sorai pecah, dan sejak detik itu satu julukan terucap berulang kali, Megatron. Bagi Megawati sendiri, semua ini terasa seperti mimpi. Baru beberapa tahun lalu ia hanyalah gadis yang berlatih di lapangan berdebu di Jember. Ia tak pernah membayangkan kakinya akan menapak di negeri asing dengan sorotan kamera internasional. Tapi kini, setiap langkahnya seperti ditimbang, setiap gerakannya direkam, setiap smash-nya menjadi bahan perbincangan. Namun sorotan itu datang dengan harga. Wartawan mulai mengorek masa lalunya, menggali kisah keluarganya, hingga menelusuri perjalanan kariernya. Setiap detail kecil dijadikan headline. Publik Turki haus akan jawaban, apakah Megawati benar-benar manusia biasa, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar latihan keras. Di ruang ganti, Megawati menatap sepatu bolanya. Ada getaran halus di dadanya, antara bangga dan cemas. Ia tahu bahwa di balik sorak-sorai tribun, ada tatapan penuh curiga yang menguji setiap kehebatannya. Apakah aku bisa membuktikan diriku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seiring ia menarik napas panjang sebelum memasuki lapangan. Pelatih Manisa BBSK mencoba menenangkan, mengatakan bahwa Megawati adalah masa depan tim. Tapi ia juga tahu tekanan di pundak gadis ini terlalu besar. Liga Turki bukanlah panggung kecil, sekali terpeleset, reputasi bisa hancur. Justru disinilah, kisah seorang gadis dari timur mulai diuji, antara menjadi legenda atau sekadar sensasi sesaat. Di luar lapangan, fans mulai terbelah. Ada yang kagum, menaruh harapan besar, bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Welcome Megatron." Namun, tak sedikit yang mencibir, menganggap hype ini hanya sementara. Setiap langkah Megawati kini menjadi bahan taruhan publik. Semua menunggu, apakah ia benar-benar mampu mengguncang liga, atau justru tenggelam dalam tekanan. Dan di balik semua keraguan itu, satu hal pasti, kedatangan Megawati ke Turki bukan sekadar transfer pemain. Ini adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengguncang, bukan hanya lapangan, tapi juga keyakinan publik. Sebuah cerita yang kelak membuat orang bertanya-tanya, apakah ini cuma perkara smash, atau sesuatu yang lebih besar sedang tersembunyi di balik nama Megawati Hangestri. Hari itu, Manisa BBSK menjalani pertandingan uji coba melawan salah satu klub papan tengah. Liga Turki, suasana tribun penuh dengan rasa penasaran. Semua mata tertuju pada satu nama di papan skor, Megawati Hangestri Pertiwi. Bagi sebagian penonton, ini hanya laga biasa. Tapi bagi banyak orang,
Ini adalah momen pertama melihat langsung seberapa kuat Megatron yang mulai jadi buah bibir. Sejak peluit awal, tensi pertandingan terasa berbeda. Bola pertama yang diarahkan ke Megawati ditangkapnya dengan tenang. Gerakannya sederhana, tanpa drama. Namun, ketika setter mengirim bola ke udara, seisi tribun mendadak terdiam. Megawati melompat tinggi, seolah gravitasi tak mampu menahan tubuhnya, lalu menghantam bola dengan kekuatan penuh. Dentuman bola itu tak hanya memantul di lapangan, tapi juga di dada setiap penonton. Suaranya keras, nyaris seperti ledakan. Bola menukik tajam, menghantam lantai keras tanpa sempat disentuh lawan. Penonton terlonjak berdiri, berteriak histeris. Bahkan komentator tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Smash luar biasa dari pemain Indonesia. Setiap kali Megawati naik untuk melakukan spike, tribun bergemuruh. Lawan berusaha memblokir, tapi tangan mereka seakan tak pernah sampai. Bola yang dipukul Megawati selalu menemukan celah, menembus pertahanan, atau bahkan membuat lawan terjatuh. Publik Turki, yang awalnya skeptis, mulai menatap dengan mata melebar. Ini bukan smash biasa. Di bangku cadangan, pelatih lawan hanya bisa menggeleng tak percaya. Statistik menunjukkan angka mencolok dalam 2 set pertama, Megawati sudah mencetak poin 2 kali lipat dibanding pemain lain. Setiap bola yang diarahkan padanya berubah menjadi senjata mematikan. Nama, Megatron, yang tadinya sekadar julukan di media sosial, kini bergema langsung dari tribun penonton. Namun, di balik euforia itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Setiap smash yang terlalu keras, setiap bola yang memantul dengan suara aneh, menambah bisikan-bisikan di kalangan penonton. Apakah ini benar-benar tenaga manusia? Gumam seorang penonton tua di tribun. Rumor kecil mulai beredar, direkam kamera ponsel, lalu menyebar di jagat maya. Megawati sendiri tetap fokus. Baginya, setiap bola adalah janji yang harus ditepati. Setiap lompatan adalah bentuk tanggung jawab. Ia tak pernah memikirkan seberapa keras smash itu terdengar, atau bagaimana wajah penonton saat terkejut. Yang ada dalam benaknya hanyalah bermain sepenuh hati untuk membuktikan diri. Tetapi, semakin ia membuktikan, semakin besar pula gelombang kecurigaan yang mengikutinya. Media lokal mulai menulis headline berani, "Smash Megawati, normal atau supernatural?" Beberapa analis bahkan membandingkan kekuatannya dengan pemain legendaris yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai level serupa. Malam itu, setelah pertandingan usai dengan kemenangan telak Manisa BBSK, Megawati kembali ke ruang ganti. Ia menerima tepuk tangan rekan setim, senyum pelatih, dan sorakan fans di luar gedung. Tapi di layar ponselnya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Video smash-nya viral, disertai komentar-komentar aneh, dari kagum hingga curiga. Ini bukan manusia biasa. Pertandingan uji coba yang awalnya dianggap sepele, justru menjadi titik balik. Smash Megawati tak hanya mengguncang tribun, tapi juga mengguncang keyakinan publik Turki. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis dari Indonesia ini? Dan apakah kekuatan yang ia tunjukkan benar-benar lahir dari kerja keras, atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Sejak pertandingan uji coba itu, nama Megawati Hangestri mendadak jadi topik hangat di seluruh Turki. Media, forum olahraga, hingga warung kopi membicarakannya. Bukan lagi sekadar pemain asing biasa, melainkan fenomena baru yang membuat lawan gemetar sebelum bertanding. Dari layar televisi hingga media sosial, satu julukan muncul dan terus diulang, Megatron. Awalnya, sebutan itu muncul sebagai candaan netizen Turki. Smash-nya seperti mesin, bukan manusia, tulis salah satu akun di Twitter. Tapi seiring viralnya video yang memperlihatkan bola melesat bagai peluru, julukan itu melekat. Fans Manisa BBSK bahkan mulai membawa spanduk bertuliskan, "Welcome, Megatron." Di tribun, julukan itu membuat Megawati terkesima. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan dipanggil dengan nama yang terdengar seperti karakter film robot raksasa.
Tapi di balik senyuman kecilnya, ia merasakan beban baru. Menjadi Megatron berarti publik mengharapkan sesuatu yang luar biasa, di luar batas manusia biasa. Setiap kali ia masuk lapangan, suasananya berbeda. Begitu Megawati mengambil posisi, tribun mendadak bergemuruh dengan teriakan Megatron. Megatron. Suara itu menggema, memberi energi sekaligus tekanan. Lawan pun semakin terintimidasi, seakan mereka bukan hanya menghadapi seorang pemain, tapi sebuah mesin penghancur. Namun, tak semua orang menyambut julukan itu dengan kagum. Sebagian media menuliskan artikel bernada skeptis, Megatron, bakat luar biasa atau rekayasa. Para analis bola voli berdebat panas di televisi. Ada yang memuji teknik dan kekuatan alami Megawati, ada pula yang sinis, menuding hype ini hanya permainan marketing klub untuk mendongkrak popularitas. Bagi Megawati, dunia mendadak terasa bising. Ia hanya ingin bermain, membuktikan kerja kerasnya sejak kecil. Tapi kini, setiap smash dianggap bukti keajaiban, setiap lompatan dianggap misteri. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar pantas dengan julukan ini, atau hanya kebetulan semata? Di ruang latihan, rekan-rekan setim mulai bercanda memanggilnya Megatron. "Hei Megatron, jangan hancurkan bola lagi ya," ujar salah satu pemain sambil tertawa. Meski membuat suasana cair, Megawati tahu ada tatapan serius di balik tawa itu. Mereka juga heran, bagaimana tubuh seorang gadis Asia bisa menyimpan tenaga sehebat itu. Setiap pertandingan berikutnya hanya memperkuat citra Megatron. Smash-smash kerasnya direkam dalam slow motion, diputar jutaan kali di media sosial, diberi musik dramatis, bahkan dijadikan meme. Nama Megawati tak lagi hanya sekadar nama, tapi ikon baru yang membuat Liga Turki semakin ramai diperbincangkan di seluruh dunia. Namun, semakin besar popularitas, semakin besar pula kecurigaan. Sejumlah fans mulai menghubungkan statistiknya yang tak wajar dengan teori konspirasi. Apakah dia hasil program latihan rahasia? Atau mungkin ada teknologi tersembunyi? Bisikan-bisikan ini semakin keras, dan Manisa BBSK ikut terseret dalam pusaran rumor. Dan di titik itulah, julukan Megatron berhenti menjadi sekadar lelucon. Ia berubah menjadi simbol misteri, antara kagum dan curiga, antara manusia biasa dan sesuatu yang lebih. Dunia mulai menyadari, Megawati Hangestri bukan hanya bintang baru, melainkan teka-teki besar yang akan membuka babak baru dalam sejarah voli Turki. Semakin sering Megawati tampil, semakin banyak mata yang menatapnya dengan campuran kagum dan heran. Statistiknya mencatat angka yang tak masuk akal, rata-rata lebih dari 20 poin per pertandingan, akurasi smash di atas 70%, stamina yang seakan tak pernah habis. Angka-angka itu membuat komentator kebingungan, ini bukan performa normal bagi pemain baru di liga. Publik Turki mulai curiga. Di forum olahraga, diskusi panjang bermunculan. Sebagian menulis, Megatron hanyalah kerja keras, lihat saja rekaman latihannya sejak di Indonesia. Namun, tak sedikit pula yang meragukan, tidak mungkin manusia biasa bisa sekuat itu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Komentar-komentar itu viral, memperkuat kabut misteri di sekitar namanya. Media lokal semakin rajin mengulik. Mereka membandingkan kekuatan smash Megawati dengan pemain-pemain top dunia. Hasilnya mengejutkan, daya hantam Megawati bahkan menyaingi atlet senior yang sudah bertahun-tahun di liga. Dari sini, muncul pertanyaan tajam, bagaimana mungkin seorang pendatang baru dari Asia bisa langsung mendominasi? Para rival pun ikut bersuara. Beberapa pemain lawan terang-terangan mengaku frustrasi. Smashnya terlalu keras, rasanya seperti menghadapi tembok baja, ujar salah satu middle blocker usai pertandingan. Pernyataan itu semakin menyulut api kecurigaan. Bagi sebagian orang, Megawati bukan sekadar atlet, melainkan anomali. Di tribun penonton, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Setiap kali Megawati melompat lebih tinggi dari biasanya, atau bola melesat terlalu cepat, suara-suara itu semakin keras.
Apakah dia benar-benar manusia? Tanya seorang bocah pada ayahnya. Pertanyaan polos itu diam-diam mewakili rasa penasaran ribuan orang. Sementara itu, di media sosial, teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang menyebut Megawati sebagai proyek rahasia Asia, ada yang lebih ekstrim menyamakannya dengan eksperimen sains. Meme-meme bertebaran, menampilkan Megawati dengan tubuh robot, menambah sensasi yang semakin liar. Manisa BBSK pun mulai kebanjiran pertanyaan dari media, sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Megawati, di balik semua hiruk-pikuk itu, hanya bisa terdiam. Ia sadar betul bahwa setiap langkahnya kini diawasi. Ia hanya ingin bermain, tapi sorotan publik berubah menjadi kaca pembesar yang membedah hidupnya. Rasa rindu pada keluarga di Jember semakin menyesakkan, seakan hanya mereka yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Pelatih Manisa mencoba meredam isu, menyebut Megawati hanyalah pekerja keras dengan disiplin tinggi. Tapi publik Turki sudah terlanjur terpikat oleh teori mereka sendiri. Pernyataan pelatih dianggap sekadar upaya menutupi fakta. Setiap klarifikasi justru menambah kecurigaan, membuat bayangan Megatron semakin misterius. Di balik layar, sponsor dan penyiar televisi justru gembira. Popularitas Megawati yang diselimuti kontroversi membuat rating pertandingan melonjak tajam. Tiket habis terjual, siaran ulang selalu ramai ditonton. Namun bagi Megawati, ini bukan soal popularitas. Baginya, ini soal identitas, siapakah dirinya di mata dunia, manusia biasa yang berjuang, atau figur mitos yang terjebak dalam julukan. Dan di saat publik Turki semakin terbelah antara kagum dan curiga, Megawati hanya bisa melangkah ke lapangan dengan kepala tegak. Ia tahu, satu-satunya cara menjawab semua keraguan bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan terus bermain. Tapi pertanyaan itu sudah terlanjur menggema, apakah Manisa BBSK benar-benar punya pemain manusia, atau mereka telah menemukan Megatron sesungguhnya? Nama Megawati Hangestri kini tak hanya menggema di Turki. Berita tentang smash kerasnya menembus batas negara dan mulai jadi headline media internasional. ESPN, Volleyball, hingga portal olahraga Asia menuliskan hal yang sama, fenomena baru dari Indonesia mengguncang Liga Turki. Dunia seakan menemukan bintang baru yang tak terduga. Rekaman pertandingan Megawati diputar ulang di YouTube, TikTok, hingga Instagram. Setiap kali ia melompat dan menghantam bola, jumlah penonton tembus jutaan. Netizen dari berbagai negara terpukau, mengirim komentar dalam beragam bahasa. Is she real? Tulis akun dari Amerika. Dia monster sesungguhnya, ujar warganet Jepang. Dalam sekejap, Megawati jadi fenomena global. Liputan media internasional membuat kisah hidupnya ikut dibongkar. Foto-foto masa kecil Megawati di Jember tersebar luas. Video lama ketika ia bermain di lapangan sederhana tanpa alas kaki viral kembali. Semua itu kontras dengan sosoknya sekarang yang tampil garang di liga besar. Kontras inilah yang semakin membuat publik bertanya, bagaimana perjalanan luar biasa ini bisa terjadi. Sejumlah wartawan asing datang langsung ke Turki untuk meliput. Mereka ingin melihat sendiri apakah Megawati benar-benar seperti kabar yang beredar. Setiap sesi latihan Manisa BBSK mendadak ramai, bukan hanya oleh fans, tapi juga kamera media dunia. Sorotan lampu, kilatan kamera, dan mikrofon seakan terus mengikuti setiap gerakannya. Namun, semakin luas sorotan media, semakin tajam pula sudut pertanyaan yang dilontarkan. Sebagian wartawan tak lagi hanya menyanjung, tapi juga mengorek. Apakah mungkin pemain semuda ini bisa menembus level dunia tanpa teknologi khusus? Tanya seorang jurnalis Eropa. Beberapa bahkan mencoba menyelidiki metode latihan Manisa BBSK, mencari celah untuk menjawab misteri Megatron. Megawati hanya bisa menjawab dengan sederhana. Ia berbicara tentang kerja keras, tentang doa orang tua, tentang mimpinya sejak kecil untuk membawa nama Indonesia. Jawabannya tulus, tapi di telinga sebagian publik terdengar terlalu polos. Mereka masih penasaran,
masih merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Di Indonesia sendiri, berita tentang Megawati meledak. Media nasional menjadikannya kebanggaan, menulis judul heroik Putri Jember taklukkan Turki. Masyarakat bangga, ribuan komentar dukungan membanjiri media sosialnya. Namun, di sisi lain, mereka juga ikut menyaksikan rumor-rumor aneh dari luar negeri, membuat suasana semakin panas. Bahkan beberapa legenda voli internasional ikut angkat bicara. Ada yang memuji, menyebut Megawati sebagai the future of women's volleyball. Namun ada pula yang skeptis, mengatakan bahwa hype ini mungkin hanya sementara. Perdebatan para ahli justru semakin menambah daya tarik cerita Megawati. Manisa BBSK pun berada dalam sorotan besar. Klub kecil yang sebelumnya jarang diperhatikan, kini jadi sorotan dunia berkat satu pemain asing. Sponsor berdatangan, tiket penonton selalu habis, dan setiap pertandingan disiarkan ke berbagai negara. Publik Turki mulai sadar bahwa kehadiran Megawati bukan lagi sekadar urusan liga lokal, ini sudah jadi fenomena internasional. Di tengah sorotan global yang semakin panas, Megawati berdiri di persimpangan besar. Apakah ia akan terus membuktikan diri lewat performa konsisten, ataukah ia akan tenggelam dalam tekanan sorotan media yang tak pernah padam? Satu hal pasti, dunia kini menatapnya, menunggu setiap langkah, setiap lompatan, dan setiap smash yang mungkin lagi-lagi mengguncang sejarah voli. Di balik sorotan kamera dan sorak-sorai penonton, Megawati menyimpan cerita yang tak terlihat. Setelah pertandingan usai dan stadion sepi, ia kembali ke kamar apartemen sederhana yang disediakan klub. Di sanalah ia duduk sendirian, menatap layar ponsel yang penuh dengan notifikasi, komentar, dan berita tentang dirinya. Dari ribuan kata yang tertulis, hanya satu yang menempel di pikirannya, Megatron. Julukan itu membuatnya populer, tapi juga seperti bayangan yang menghantuinya. Megawati hanyalah seorang gadis yang dulu berlari di lapangan tanah, berlatih hingga malam, dan pernah jatuh bangun mengejar mimpi. Kini, dunia menuntutnya untuk selalu sempurna, selalu spektakuler, seakan ia bukan lagi manusia biasa. Tekanan itu menumpuk seperti beban yang tak terlihat. Setiap pagi sebelum latihan, ia menatap kaca dengan mata bengkak karena kurang tidur. Pertanyaan yang sama terus berputar di kepalanya, apakah aku benar-benar pantas? Publik menginginkan Megatron, tapi di dalam dirinya, ia hanya Megawati, seorang anak yang rindu rumah, rindu tawa keluarganya, rindu kesederhanaan yang kini jauh tertinggal. Pelatih Manisa berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa tekanan adalah bagian dari karir seorang bintang. Tapi kata-kata itu hanya menambah rasa asing di hatinya. Ia tidak pernah merasa dilatih untuk jadi bintang dunia, ia hanya berlatih untuk mencintai voli. Kini, cintanya pada olahraga itu mulai tercampur rasa takut akan ekspektasi orang lain. Bahkan di ruang ganti, ketika rekan setim tertawa memanggilnya, Megatron, ada kilatan kegelisahan yang Megawati rasakan. Ia tahu mereka kagum, tapi juga sadar bahwa sebagian dari mereka menyimpan iri atau curiga. Popularitasnya membuatnya semakin terpisah, seakan ia berdiri di panggung sendiri, jauh dari kehangatan tim yang seharusnya menyatu. Di luar lapangan, tekanan semakin nyata. Wartawan terus mengejarnya, menanyakan hal yang sama berulang kali, bagaimana bisa smash Anda sekeras itu? Apakah ada rahasia khusus di balik kekuatan Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti ujung tombak yang menusuk, karena ia tahu jawaban sederhananya, kerja keras, tak pernah cukup memuaskan mereka. Megawati mulai sering menangis diam-diam di kamar. Ia membuka pesan dari keluarganya di Indonesia, mendengar suara ibunya yang lembut, dan mendadak air mata mengalir. Ibunya hanya berkata singkat, "Nak, tetaplah jadi dirimu sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi di tengah gemuruh sorak dan curiga, justru itulah satu-satunya pegangan yang membuatnya kuat. Di saat yang sama, sponsor dan manajemen klub justru semakin menekan. Mereka ingin Megawati tampil di iklan, menghadiri acara publik, menjadi wajah baru bagi Manisa BBSK.
Semua demi popularitas, semua demi keuntungan. Megawati yang pendiam merasa terjebak di pusaran industri yang menuntut lebih dari sekadar olahraga. Malam demi malam, Megawati berjuang melawan dirinya sendiri. Antara ingin mundur dan kembali ke pelukan keluarga, atau tetap bertahan demi mimpi yang sudah terlanjur besar. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia mencoba meyakinkan diri, aku bukan Megatron, aku Megawati. Dan aku akan membuktikan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini lebih berat daripada sekadar smash di lapangan. Dan di titik inilah, cerita Megawati semakin dalam. Dari luar, dunia melihatnya sebagai mesin poin, fenomena yang mengguncang Turki. Tapi dari dalam, ia hanyalah seorang gadis yang sedang berjuang melawan tekanan, melawan ekspektasi, melawan rasa takut kehilangan dirinya sendiri. Inilah sisi Megawati yang tak pernah terlihat kamera, sisi manusiawi dari sosok yang mulai dianggap lebih dari manusia. Hari itu menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu di Liga Voli Turki. Manisa BBSK harus berhadapan dengan raksasa liga, klub yang syarat bintang dan berstatus juara bertahan. Arena penuh sesak, tiket terjual habis, dan kamera televisi internasional berjejer di setiap sudut. Semua orang tahu, sorotan utama bukan pada sang juara, melainkan pada sosok asing dari Indonesia, Megawati Hangestri. Sejak pemanasan, atmosfer pertandingan sudah terasa menekan. Pemain lawan memandang Megawati dengan tatapan tajam, seolah ingin berkata, hari ini, kami akan membuktikan kau bukan Megatron. Mereka datang dengan strategi khusus, menganalisis setiap gerakan Megawati dari video pertandingan sebelumnya. Bagi mereka, pertandingan ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal harga diri. Peluit pertama berbunyi, dan laga langsung berlangsung sengit. Lawan mengarahkan serangan demi serangan ke arah Megawati, menguji pertahanannya. Awalnya, ia sempat goyah, beberapa bola gagal ia kembalikan sempurna. Penonton lawan bersorak gembira, sementara fans Manisa terdiam cemas. Kecurigaan publik mulai bergulir lagi, apakah Megatron akhirnya menemukan batasnya? Namun, Megawati bukan tipe yang mudah runtuh. Di tengah tekanan, ia menggenggam erat tangannya, menatap net, dan mengingat kembali semua kerja keras yang ia lakukan sejak kecil. Saat setter mengangkat bola ke udara, ia melompat dengan seluruh tenaga. Suara dentuman smash itu memantul di arena, membuat penonton mendadak hening sesaat, lalu pecah dalam teriakan keras. Smash demi smash kembali ia lepaskan, mengoyak pertahanan lawan yang sudah dipersiapkan matang. Setiap kali bola menembus blok, sorak-sorai mengguncang tribun. Fans Manisa meneriakkan, Megatron, Megatron, semakin keras, sementara lawan mulai kehilangan kepercayaan diri. Di layar televisi, komentator berulang kali mengulang kalimat, apa yang kita lihat ini sungguh luar biasa. Meski begitu, pertandingan tidak mudah. Klub raksasa itu tetap memberikan perlawanan sengit. Setiap set berlangsung ketat, poin saling kejar, dan tensi emosional meninggi. Bahkan ada momen ketika Megawati terjatuh usai mencoba menyelamatkan bola sulit. Stadion terdiam, jantung para fans seakan berhenti berdetak. Tapi ia bangkit, menepuk dadanya, dan tersenyum kecil, memberi sinyal bahwa ia baik-baik saja. Di bangku cadangan, pelatih Manisa terus memberikan instruksi, sementara rekan setim memberi dukungan penuh. Mereka tahu, Megawati adalah kunci kemenangan hari itu. Dan benar saja, di set penentuan, ketika skor hampir imbang, setter kembali mempercayakan bola terakhir padanya. Semua mata menatap, waktu seolah berjalan lambat. Megawati melompat, tubuhnya melayang tinggi. Lawan berusaha memblokir dengan 3 pemain sekaligus, tapi tangannya menembus celah sempit. Bola jatuh keras di lantai lawan, menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis. Sorakan membahana, penonton berloncatan, dan nama Megatron kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Kemenangan itu membuat Manisa BBSK menorehkan sejarah, menumbangkan klub raksasa yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Bagi Megawati,
Momen itu lebih dari sekadar kemenangan, itu adalah jawaban untuk semua keraguan. Namun, bagi publik Turki, kemenangan itu justru menambah misteri. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru bisa mengalahkan raksasa dengan cara sedemikian luar biasa? Dan sejak hari itu, status Megawati semakin kokoh. Ia bukan lagi sekadar pemain asing yang dipandang sebelah mata, bukan pula sekadar sensasi sesaat. Ia kini menjadi simbol kebangkitan Manisa BBSK, sekaligus teka-teki besar yang masih belum terpecahkan. Apakah Megatron hanyalah julukan, atau kebenaran yang perlahan sedang terungkap? Kemenangan dramatis atas raksasa Liga seharusnya menjadi momen euforia. Fans Manisa BBSK bersorak, media sosial penuh dengan potongan video smash Megawati, dan nama Megatron trending di Turki. Namun, alih-alih pujian semata, muncul pula suara-suara sumbang. Beberapa pengamat mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang pendatang baru bisa tampil sehebat itu, seakan melampaui batas kemampuan manusia. Media lokal menulis artikel dengan judul sensasional, Megawati Hangestri, mesin smash dari Indonesia atau sekadar keajaiban. Komentar netizen pun terbagi dua. Ada yang memujinya setinggi langit, ada pula yang mencurigainya, bahkan menuduh klub menggunakan cara-cara rahasia untuk mengubah performanya. Tuduhan itu beredar liar, dari suplemen misterius hingga konspirasi teknologi tersembunyi. Di ruang ganti Manisa BBSK, suasana pun ikut terpengaruh. Beberapa pemain lawan terang-terangan menyebut Megawati tidak wajar. Tak ada manusia bisa memukul bola sekeras itu berkali-kali, kata salah satu bintang voli Turki di sebuah wawancara. Pelatih Manisa hanya tersenyum tipis, enggan menanggapi, tapi dalam hati ia tahu, tekanan media bisa lebih berat dari tekanan pertandingan. Megawati sendiri awalnya tak peduli. Baginya, semua hanyalah suara-suara bising yang tak perlu didengar. Namun, saat ia membuka ponsel dan melihat komentar pedas yang menyerangnya, dadanya mulai terasa sesak. Apakah aku benar-benar berbeda? Pikirnya dalam diam. Malam itu, ia menatap langit-langit kamarnya, mencoba mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Sementara itu, Federasi Voli Turki ikut turun tangan. Mereka mengumumkan akan melakukan tes performa dan kesehatan untuk memastikan semua pemain, termasuk Megawati, bermain sesuai aturan. Kabar itu membuat heboh. Sebagian publik menganggap langkah ini adil, tapi sebagian lain melihatnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemain asing. Hari tes pun tiba. Kamera televisi memenuhi area, wartawan berdesakan, dan Megawati berjalan dengan wajah tenang meski hatinya berdebar kencang. Fans yang setia meneriakkan namanya dari luar pagar, memberi semangat. Ia tahu, hasil tes itu bisa menjadi titik balik, membungkam semua tuduhan atau justru memicu skandal besar yang akan mencoreng namanya. Selama proses pemeriksaan, para dokter dan analis memantau setiap detail gerakan Megawati. Dari kekuatan otot, daya tahan, hingga kecepatan reaksi. Semua dilakukan dengan prosedur ketat. Setiap kali ia melakukan smash percobaan, dentumannya membuat alat ukur bergetar di luar perkiraan. Angkanya luar biasa, bisik salah satu staf laboratorium sambil menatap layar monitor. Beberapa jam kemudian, hasil resmi keluar. Federasi mengumumkan bahwa Megawati tidak menggunakan doping, tidak ada rekayasa teknologi, dan semua hasil tes menunjukkan ia adalah atlet normal. Namun, ada satu catatan, kekuatan pukulannya tercatat melebihi rata-rata pemain voli dunia. Satu-satunya kesimpulan yang bisa mereka buat adalah Megawati memang anomali. Publik kembali terbelah. Bagi sebagian orang, hasil itu adalah bukti bahwa ia memang dilahirkan dengan bakat luar biasa. Namun, bagi yang lain, justru semakin menimbulkan rasa curiga. Kalau benar manusia biasa, kenapa bisa sekuat itu? Pertanyaan itu terus bergaung di forum-forum dan berita televisi. Di tengah kontroversi itu, Megawati tetap diam. Ia tak membantah, tak juga membela diri. Yang ia tahu, hanya ada satu cara untuk menjawab semua keraguan, bermain lebih baik lagi di lapangan.
Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari sesuatu, mungkin publik Turki benar. Mungkin, ada sisi dalam dirinya yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Setelah hasil tes keluar, nama Megawati Hangestri bukan lagi sekadar buah bibir di Turki, melainkan mulai mendunia. Media internasional mulai menyorot fenomena ini. ESPN, BBC, hingga media Jepang menurunkan liputan khusus tentang Megatron dari Indonesia yang menggemparkan Liga Turki. Tayangan ulang smash kerasnya berulang kali diputar, membuat banyak orang terpana dan tak percaya bahwa itu dilakukan manusia biasa. Sementara itu, di Indonesia, publik tanah air meledak dengan kebanggaan. Tagar-tagar Megatron milik kita menjadi trending nomor 1 di Twitter. Wawancara keluarganya di Jember pun viral, menggambarkan bagaimana seorang gadis sederhana bisa menjelma menjadi kekuatan besar di Eropa. Namun di balik kebanggaan itu, muncul juga rasa khawatir, apakah Megawati mampu menanggung tekanan internasional yang begitu besar. Di Turki, setiap pertandingan Manisa BBSK kini selalu penuh sesak. Tiket habis dalam hitungan jam, dan harga di pasar gelap melambung tinggi. Penonton datang bukan hanya untuk mendukung tim, tapi terutama untuk menyaksikan Megawati. Kamera televisi selalu menyorot setiap langkahnya, setiap kali ia melompat, penonton serentak menahan napas menunggu dentuman berikutnya. Namun, kepopuleran itu membawa konsekuensi besar. Klub-klub besar Eropa mulai melirik, mengirim pemandu bakat untuk mengamati langsung. Rumor transfer beredar liar, menyebutkan ada klub raksasa Italia dan Rusia yang siap menawar Megawati dengan nilai fantastis. Di sisi lain, Federasi Voli Turki berusaha keras mempertahankannya, karena popularitasnya telah mendongkrak pamor liga. Tekanan semakin memuncak saat Manisa BBSK dijadwalkan melawan salah satu klub elit Eropa dalam laga persahabatan internasional. Pertandingan itu disiarkan ke lebih dari 30 negara, menjadikannya panggung global pertama. Megawati, dunia menunggu apakah ia benar-benar Megatron, atau hanya fenomena sesaat di liga lokal. Hari pertandingan, stadion dipenuhi warna-warni bendera dari berbagai negara. Fans Indonesia datang dengan membawa spanduk besar bertuliskan Megatron Garuda, sementara wartawan asing memenuhi tribun pers. Suasana seperti final kejuaraan dunia, padahal hanya laga persahabatan. Semua orang tahu, hasil pertandingan ini bisa menentukan masa depan Megawati di level dunia. Saat laga dimulai, lawan langsung menunjukkan kelasnya. Smash-smash keras mereka menghujani pertahanan Manisa, membuat set pertama jatuh ke tangan lawan. Kamera menyorot wajah Megawati yang serius, tanpa senyum, seolah sedang menahan badai dalam dirinya. Ia tahu, jutaan mata di seluruh dunia sedang menunggu reaksinya. Di set kedua, Megawati bangkit. Ia mulai mengeluarkan kekuatan sebenarnya, satu persatu smash-nya menembus blok lawan yang berlapis. Komentator asing berseru, ini bukan sekadar atlet, ini fenomena. Tayangan lambat menunjukkan betapa tinggi ia melompat, betapa cepat tangannya menghantam bola. Set kedua pun dimenangkan Manisa, dan dunia mulai menyadari ini bukan kebetulan. Set penentuan menjadi panggung megah. Skor ketat, tensi menegangkan, dan Megawati kembali jadi tumpuan. Pada bola terakhir, setter mengangkat umpan tinggi. Megawati melompat, tubuhnya seakan melayang lebih lama dari biasanya. Smash kerasnya menghantam lantai lawan dengan kekuatan memekakkan telinga. Stadion bergemuruh, dan komentator berteriak Megatron khas Arifet. Kemenangan itu langsung mengguncang dunia. Klip smash penentuan viral di seluruh platform, jutaan penonton terpana. Megawati kini bukan hanya bintang Turki, melainkan ikon global. Namun, di balik sorak-sorai itu, muncul pertanyaan baru yang lebih besar, apakah dunia siap menghadapi lahirnya Megatron sesungguhnya? Nama Megawati Hangestri kini bergema jauh melampaui batas lapangan voli. Ia bukan lagi sekadar pemain asing di klub Turki, melainkan simbol kekuatan, kerja keras, dan mimpi yang jadi nyata.
Media internasional menobatkannya sebagai salah satu ikon olahraga baru dunia. Dimanapun ia tampil, tribun selalu penuh, bendera Indonesia berkibar, dan teriakan Megatron mengguncang arena. Namun di balik sorotan gemerlap itu, Megawati tetaplah seorang gadis sederhana dari Jember. Ia sering menatap jauh ke belakang, mengingat masa-masa sulit ketika harus berlatih di lapangan sederhana, berjuang dengan keterbatasan fasilitas. Semua itu kini terasa seperti mimpi. Kalau bukan karena doa orang tua dan kerja keras, aku tak akan sampai di sini, ucapnya lirih dalam sebuah wawancara yang menyentuh jutaan hati. Di Manisa, ia sudah dianggap pahlawan. Anak-anak kecil mulai bermimpi menjadi pemain voli karena terinspirasi olehnya. Mereka berlatih sambil menirukan gerakan smash Megawati, seakan ingin mewarisi kekuatan Megatron. Para guru olahraga menjadikannya contoh bahwa mimpi bisa dicapai siapapun, bahkan dari desa kecil di ujung dunia. Namun, popularitas selalu datang dengan harga. Tekanan mental semakin besar, sorotan media semakin tajam, dan rumor transfer terus memburu. Meski begitu, Megawati memilih tetap fokus satu langkah pada satu pertandingan. Baginya, yang paling penting bukan sekadar uang atau ketenaran, melainkan meninggalkan jejak yang berarti. Di Indonesia, pemerintah memberikan penghargaan besar. Ia diundang ke istana, disambut sebagai duta olahraga bangsa. Saat berdiri di podium dengan bendera merah putih berkibar, ia menitikkan air mata. Bukan karena bangga semata, tetapi karena sadar perjalanan ini bukan lagi miliknya seorang, melainkan milik seluruh rakyat yang ikut bermimpi bersamanya. Di Turki, publik akhirnya berhenti mencurigainya. Mereka menerima kenyataan bahwa Megawati bukanlah mesin. Bukan pula hasil rekayasa. Ia adalah manusia biasa yang luar biasa. Julukan, Megatron, yang semula lahir dari kekaguman bercampur curiga, kini berubah menjadi lambang penghormatan. Sebuah nama yang melekat, tak hanya di lidah fans, tapi juga di hati mereka. Seiring berjalannya waktu, kisah Megawati menjadi inspirasi global. Dokumenter tentang hidupnya ditayangkan di Netflix, buku biografinya terjual laris, dan organisasi voli dunia menjadikannya wajah kampanye olahraga perempuan. Ia bukan hanya atlet, tapi juga simbol perjuangan, pembuktian, dan keberanian melawan keraguan. Meski begitu, Megawati tahu suatu hari ia akan berhenti bermain. Tubuh manusia punya batas, karir atlet tak selamanya panjang. Tapi ia tidak takut, karena warisannya sudah jelas, setiap smash yang ia lepaskan, setiap mimpi anak kecil yang ia bangkitkan, adalah bagian dari peninggalannya untuk dunia. Dan ketika kelak orang-orang membicarakan sejarah voli dunia, nama Megawati Hangestri akan selalu disebut. Bukan hanya sebagai pemain asing yang menggemparkan Liga Turki, tapi sebagai Megatron, sosok yang membuktikan bahwa mimpi bisa menembus batas, bahkan menaklukkan dunia. Itulah warisan Megatron, bukan sekadar poin, bukan sekadar kemenangan, melainkan keberanian untuk percaya bahwa tak ada yang mustahil.